Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdayanti dari kelas 4C Konsentrasi Manajemen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini saya melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Makro di mana dibimbing oleh dosen yang hebat yaitu Ibu Saumia SPD MPDE. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Saumia yang telah membimbing kami pada mata kuliah Ekonomi Makro selama 1 semester ini. Langsung saja saya lanjutkan. 2 tahun ini, hampir seluruh negara di belahan dunia ditimpa musibah dengan munculnya virus corona atau COVID-19, sehingga membuat masyarakat resah dan merasa ketakutan akan terpaparnya virus ini, sehingga banyaknya aktivitas masyarakat yang terhenti. Bukan saja aktivitas masyarakat, dan virus corona ini juga berpengaruh terhadap harga barang, di mana dengan kemunculan virus corona ini, harga barang melonjak tinggi. Di sini saya contohkan yaitu harga masker yang dulunya tidak sampai dengan ratusan atau jutaan. Tapi dengan kemunculan virus corona ini membuat harga masker melonjak tinggi sampai jutaan. Dan begitu juga untuk mengatasi penyebaran virus corona ini, pemerintah melakukan kebijakan dinamakan dengan PSBB, di mana masyarakat tidak boleh berkerumunan dan keluar rumah harus menggunakan masker, sehingga membuat harga masker melonjak tinggi. Ini merupakan peluang bagi para pedagang untuk menjual barangnya yaitu masker dengan harga yang tinggi, karena pasti banyak konsumen yang membutuhkan. Meningkatnya harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu merupakan inflasi. Untuk mengetahui apakah itu inflasi, untuk penjelasan yang lebih lanjut, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan komen. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus atau penurunan nilai mata uang. Inflasi yang tinggi akan menjadi penyebab bagi semua pihak atau masyarakat. Dengan inflasi, maka daya beli suatu mata uang menjadi lebih rendah atau menurun. Dengan menurunnya daya beli mata uang, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik barang maupun jasa akan semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha. Seperti misalnya tidak dapat mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi, menghambat perencanaan pembangunan oleh pemerintah, merubah struktur APBN maupun APBD, dan berbagai dampak negatif lainnya yang tidak kondusif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pada awalnya, inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga barang. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. Terdapat beberapa teori inflasi, salah satunya yaitu teori strukturalis. Teori ini lebih didasarkan pada pengalaman negara-negara di Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi, terutama di negara berkembang, lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian. Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan laju inflasi dari waktu ke waktu, pada umumnya digunakan suatu angka indeks yang disebut indeks harga konsumen atau IHK. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan digunakan untuk menghitung besarnya angka laju inflasi. Laju inflasi yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat adalah laju inflasi untuk menghitung perubahan
perubahan harga barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi masyarakat. Angka indeks tersebut dihitung secara periodik dan pada umumnya dilakukan secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Adapun faktor-faktor penyebab inflasi ini, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor permintaan. Inflasi yang disebabkan oleh permintaan timbul karena adanya pertambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Bertambahnya jumlah uang beredar mengakibatkan suku bunga mengalami penurunan, sehingga jumlah konsumsi dan investasi meningkat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu faktor penawaran, memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah seperti kenaikan harga minyak dunia, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, dan kenaikan tarif dasar listrik. Inflasi penawaran disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh depresiasi atau turunnya nilai mata uang asing. Yang ketiga yaitu faktor campuran. Inflasi campuran merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran, perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang, ataupun permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Dan yang keempat yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor ekspektasi. Inflasi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran, namun inflasi dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi para pelaku ekonomi atau disebut inflasi ekspektasi. Adapun dampak dari inflasi ini yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan terus-menerus berdampak pada penurunan nilai mata uang suatu negara dan mengakibatkan daya beli terhadap uang menjadi semakin lemah. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selain adanya dampak negatif, adapun dampak positif dari inflasi. Bagi pengusaha, dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan sebagian kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan penghasilan berdasarkan keuntungan. Selanjutnya bagi debitur. Debitur akan merasa diuntungkan dengan adanya inflasi. Karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Yang selanjutnya bagi produsen. Bagi produsen, inflasi pun dapat menguntungkan jika mendapatkan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Adapun pengendalian inflasi, setiap negara berusaha untuk dapat mengendalikan inflasi. Dalam upaya pengendalian laju inflasi, diperlukan koordinasi antara kebijakan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Baiklah, sampai di situ penyampaian saya terkait tentang inflasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.